Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa himlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghafur bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita akan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara meningkatkan motivasi. Motivasi akan bisa tambah apabila kita menambahkan ilmu. Jadi dengan tambahnya ilmu, tambah keimanan, tambah motivasi, tambah potensi untuk melakukan amal soleh. Lah perlakuan amal soleh itu berarti meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Sekarang kita akan melanjutkan mutalaah kita dari kitab Tanwirul Qulub. Tiba saatnya meneruskan bab sifat wajib Allah, meyakini sifat wajib Allah berupa sifat iradah. Tinggal sedikit, kemudian meneruskan sifat al-ilmu. Jadi tauhid itu, keimanan itu utamanya adalah mengimani kepada Allah. Mengimani kepada Allah itu utamanya adalah ma'rifat, bagaimana mendalami keimanan kepada Allah itu mengetahui makrifat terhadap sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Jadi tidak ada wajiban untuk mengetahui zatnya Allah. Jadi enggak kuat logika kita kalau ingin mengetahui zatnya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Gusti Allah, misalkan Nabi Musa gitu ya. Kita kan orang biasa. Wabil jumlati lan kelawan gemblengane jumlahe fayajibu wajib apa nud'ina yen to manut kita wanukira lan ngakoni kita bi anna kullama kelawan satemene saben-saben barang baroza kang pertelo apa mafi mulkillahi dalam keraton kekuasaan Gusti Allah minal adami bayane saking ora ana ilal wujudi maring wujude wa huwa utaima makhlukun iku makhluk makdurun kang den kuasani lillahi maring Gusti Allah wahdahu suwijine Gusti Allah halis suwijine Gusti Allah ala wifqi ma ing atase nyocoki barang arodah kang ngersakaken sapa Gusti Allahu ing ma aradahullahu ta'ala kang ngarepaken Gusti Allah ta'ala ing ma azalan ing dalem zaman azali. Fama utai barang seakan ngersakaken sapa Allah Gusti Allah kana mongko ana apa ma wa malan barang lam yasya kan ora ngersakaken sapa Allah lam yakun mongko ora bakal ana. Wa huwa Gusti Allah waliyut taufik iku zat kang nguasani pitulung. Jadi ini sebagai penutup dari membahas tentang iradah. Jadi cekak cingkrae gitu, tinggal bilang begitu. Kita wajib manut dan mengakui bahwa segala sesuatu yang
di bawah naungan kekuasaan Gusti Allah ini, dari tidak ada menjadi ada, itu adalah makhluknya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah yang berdasarkan kekuasaannya Gusti Allah, berdasarkan kehendaknya Gusti Allah. Ya, satu-satunya Gusti Allah, tidak ada yang lain. Jadi ala wifqi ma aradahu azalan. Jadi itu nyocoki terhadap yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Bukan keberadaan kita itu lepas dari kehendak Gusti Allah, tidak. Keberadaan kita ini adalah bagian atau dikehendaki, jelas dikehendaki oleh Gusti Allah. Saya kalau bahas Qudrah Iradah ini terpancing bagaimana membedakan qadha dan qadar. Qadha itu ketentuan Gusti Allah ketika di zaman azali masih ditaruh di Lauhul Mahfuz sana, alam lain nggak bisa kita bayangkan. Lah ketika qadha ini berjalan, salah satu bagian dari qadha itu terjadi kejadian di dunia ini, misalkan di alam azali sana qadha seseorang ini akan makan nasi jam ini, tempatnya ini, jelas itu. Lah nanti jam dan waktu itu akan sesuai ketika terjadi, itu namanya qadar. Jadi antara qadha dan qadar itu secara umum nggak rubah, kecuali kalau yang merubah Gusti Allah berdasarkan doa dan ikhtiarnya manusia. Nah, jadi ketika di zaman azali berupa qadha maupun di zaman sekarang berupa qadar, itu ya kehendaki Gusti Allah. Itu bagian dari kekuasaan dan kehendaknya Gusti Allah, dan itulah rule aturan mainnya Gusti Allah dalam rangka menguji manusia. Jadi ketika qadha dan qadar ini dadane beda, itu bisa karena doanya manusia, ikhtiarnya manusia. Disitulah tempatnya kaidah dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah takdirnya seseorang kecuali seorang itu merubah. Lah merubahnya seseorang sebenarnya berupa doa, mohon kepada Allah supaya dirubah. Asalnya kurang bagus menjadi bagus. Jadi hakikatnya yang merubah ya tetap Gusti Allah, tapi berdasarkan doa manusia. Nah, itu semua itu atas kudrah iradahnya Gusti Allah, atas kekuasaan dan kehendak Gusti Allah. Tidak bisa lepas dari kekuasaan dan kehendak. Jadi ketika kudrah itu terjadi, tetap ini belum ada perubahan, kecelakaan misalkan, ya itu tetap kudrah iradahnya Gusti Allah, pasti ada hikmahnya. Meskipun pada suatu saat kejadian itu susah sekali, di mana letak hikmahnya. Itu. Sebab kalau kita memikirkan mulai Gusti Allah menciptakan makhluknya ini, mulai diciptakan sampai tidak ada, sampai dimusnahkan nanti yaumul kiamah. Kemudian tinggal ruhnya saja dirubah alam menjadi alam akhirat, itu semua berdasarkan kasih sayang Gusti Allah. Jadi setiap delta T, setiap jeda waktu 1/2 detik maupun 1/1 detik atau 1 mili detik atau 1 mikron detik, itu semua detik-detik itu adalah karena hikmah, karena rahmatnya Gusti Allah. Apapun yang terjadi, cuman terkadang manusia ini belum bisa memahami gimana sih wong kecelakaan kok ada apa itu kehendak Allah. Ya iya, itu kita sirriyahnya Gusti Allah kita belum tahu. Saya ingat ketika tanggal 6 bulan Mei tahun 2006, tahun 29 soal Mei ya. Ini sebentar lagi akan ulang tahun yang ke-19 semburat lumpur porong itu. Pada saat itu 1-2 tahun, 2 sampai 10 tahun orang memikirkan untuk menutup saja. Orang hanya bicara bencana, musibah, bencana, musibah.
Saya menjadi ketua ISNU cabang Surabaya waktu itu, bulan November membuat seminar, itu hanya berapa bulan, 4 atau 5 bulan. Judulnya tidak ada musibah. Lumpur, semburan lumpur Porong Sidoarjo, saya nggak menyebut perusahaan, Lapindo kan perusahaan, pada umumnya orang kan nyebut Lapindo. Itu bagi saya ya suatu aib nyebut perusahaan, ya ilmiah nggak boleh. Jadi semburan lumpur Porong, saya kasih panas. Titik 2, musibah dan hikmah. Saya dahulukan hikmah dan musibah. Waneh itu waktu itu orang berbicara musibah kok ada seminar berbicara hikmah. Dan itu ada paper 30 paper. Yang berbicara hikmah itu hanya 2, Yai Ali Mashan dan saya. Jadi saya memasukkan 2 paper, yang satu kronologi, yang satu estimasi saya. Ada 2 paper, yang 2 tentang hikmahnya itu. Tidak ada kejadian yang tanpa hikmah, tidak ada. Orang Inggris saja mengatakan dalam lumpur ada mutiara kok. Iya, itu hakikatnya ya, tidak ada kejadian yang tanpa hikmah, itu tidak ada. Jadi jangan khawatir, kita meskipun di takdir itu, di kodok itu jelek, tapi kita punya ikhtiar. Ada kisah lagi, ini diceritakan Nabi. Ada orang beribadah 100 tahun, khusyuk sekali. Ada yang satu rawi 400 tahun, khusyuk sekali. Ini malaikat Jibril terpancing melihat orang ini kok bagus sekali, diintip catatannya di akhirnya. Diberikan izin oleh Gusti Allah, di catatan akhir itu loh, dadaknya orang itu di neraka. Nah ini kan janggal bagi malaikat Jibril gitu ya. Kemudian mohon izin pada Gusti Allah, malaikat Jibril ini pengen menemui orangnya, kasihan gitu loh. Ibadah jungkung seperti itu kok catatan akhirnya itu di neraka. Akhirnya ketemu, terus diceritakan. Apa jawabnya? Ceritakan kalau catatan sampean itu di neraka. Saya ibadah ini bukan untuk neraka dan surga. Itu urusan Gusti Allah. Saya ibadah ini karena diperintahkan oleh Gusti Allah. Karena ketulusan seperti itu loh, langsung dirubah oleh Gusti Allah. Belum berdoa. Ketulusan ibadah tidak karena ganjaran, tapi karena diperintahkan oleh Gusti Allah. Itu kan sangat tulus, sangat ikhlas sekali. Nilai ketulusan itu menjadikan Allah merubah. Luar biasa nggih. Dan itu kita bisa bayangkan, kita punya anak 2. Tukokno gula nang warung kono. Yang satu jerantal berangkat, yang satu kula mungkin diupahi nopo. Lho kan beda ini. Apa? Rasanya orang tua punya anak, yang satu langsung berangkat, yang satu minta opah gitu loh. Atau tanya opahnya apa. Kan beda tuh. Itulah ekspresi bagaimana ketulusan itu. Contoh lagi sing mungkin kula pun matur, sudah pernah matur. Nabi Ibrahim itu kan diuji menyembelih anaknya. Oh, menyembelih hewan saja itu tegel atau tidak? Ya ini yang disembelih manusia, dan manusia itu anaknya loh. Karena itu ujian. Nabi Ibrahim paham betul ini perintahnya Allah, diuji. Ketika sudah menampakkan keikhlasannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka ujian itu ditarik oleh Gusti Allah. Yang penting sudah sukses, Gusti Allah menguji bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu lulus dengan kesuksesan ketulusannya itu. Jadi ujian itu tidak harus dilaksanakan. Yang penting tujuan, target, keikhlasan itu sudah tampil gitu ya. Saya kapan itu saya analogkan begini. Saya punya azam, bukan keinginan, pengen silaturahim. Sudah tulus saya punya ekstrim. Ini ada kendala, dan kendala itu lebih tinggi tingkatnya, atau lebih tidak bisa saya meninggalkan, atau saya harus membatalkan silaturahim. Loh itu loh, saya bilang ke istri saya, insya Allah kita sudah diganjar niat silaturahim, saya bilang gitu.
Wong kita sudah tulus, kita sudah lihat betul. Nah seperti itu loh Pak. Ini hubungannya kudrah iradah Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah itu lentur. Ya. Jadi itu karena rahmat kasih sayang Gusti Allah terhadap kita. Tidak ada batasnya, luar biasa. Wong kita tidak minta hidup, dikasih hidup loh, kurang apaan itu? Luar biasa kasih sayang Allah itu. Apalagi kasih sayang Allah terhadap orang mukmin. Terhadap manusia saja istimewa dibanding terhadap hewan, dibanding terhadap benda-benda mati. Manusia itu istimewa, tapi manusia yang mukmin, mukmin yang ahli jamaah, masya Allah luar biasa. Kasih sayang Gusti Allah terhadap kita itu, ini harus kita sadari. Tapi terkadang ada satu sahabat tanya kepada Nabi, kalau nek sholat niku kok mboten saged khusyuk terus ngoten. Nanti ku terus pundi? Nabi rada lama menjawabnya. Ya memang tidak mudah, cekak seharusnya itu tidak mudah, tetapi jangan khawatir, Gusti Allah sayang terhadap kita. Melebihi sayangnya ibu kepada anak kecil yang putri. Ketika anak kecil itu berangkat mulai belajar berjalan menuju ke ibunya, misalkan dari sana menuju ke sini, dadaknya jatuh, ya diangkat, dibangunkan, jatuh, dibangunkan gitu, pasti itu. Belajar jalan jatuh, dibangunkan pasti, ibu pasti membangunkan, mengangkat lagi, belajar berjalan lagi. Lah Gusti Allah melebihi itu. Jadi ketika kita sholat tidak ngeliar, gak eling apa-apa, lupa kalau kita sholat, ya nggak apa-apa. Ketika ingat langsung kembali, seperti anak kecil belajar jalan jatuh pasti ditarik lagi. Jadi ketika kita lupa, ketika pada sholat jadi kita lupa, nggak konsentrasi pada Allah, nggak apa-apa, memang kita diberi sifat lupa kok. Tapi ketika balik itu loh, Gusti Allah itu narik lagi. Luar biasa gitu. Kula mboten ngarang nih berdasarkan sumber untuk kitab, tapi kalau mboten eling kitab napa. Yang NU nek pidato niku pun dadi dalil kok bisa ngoten. Pasti nek diuber pasti enten napa dalil ya, tidak perlu didalilin ndi ngoten enggak usah lah ngoten nggih. Percados mawon insyaallah kula mboten bojo, kula mboten ngarang. Jadi hubungannya dengan kudrah iradah Gusti Allah, hubungannya dengan kasih sayang Gusti Allah itu luar biasa terhadap manusia yang namanya mukmin, yang ahli ibadah lagi nun sumawon. Kula nggih mboten gedhe-gedhekno kita semua, kita itu istimewa. Bayangkan orang paling istimewa itu dibangunkan sebelum subuh. Kula ngenangan ngoten. Dibangunkan sebelum subuh terus mampu sholat malam, luar biasa. Sebab jangan lupa bahwa kemampuan itu juga pemberian Gusti Allah. Bangun pagi itu juga dikersakaken Gusti Allah gitu. Makanya bangun pagi langsung alhamdulillah kula panjenengan bangunaken alladzi ahyana ba'da mamatan wa linus. Niku kehendak niku maksudnya ngoten. Mensyukuri. Pun grundel semawon, tangi kebengen, tangi grundel. Mboten niku pasti ada keistimewaan. Kita itu istimewa kalau sudah dibangunkan harus disyukuri. Lebih lagi istimewa lagi diberi kekuatan, kemauan untuk pergi ke jeding, wudu, pipis terus sholat. Wah luar biasa nih buat Ustaz tiyang niku. Ngapunten nggih. Pun niku wau terakhir. Jadi semua kejadian ini makhluknya Gusti Allah yang dibikin, dikehendaki oleh Gusti Allah mulai zaman azali sampai ini terus di sing dereng kedadosan, yang belum kejadian namanya qada, ketika kejadian namanya qadar. Fa masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti wujud, dan apa saja yang tidak dikehendaki Gusti Allah tidak wujud. Nggak bisa, Allah tidak menghendaki kok ini wujud. Rezeki itu loh kalau sudah punya kita, dikejar kita. Turuh wae teko rezeki ini. Tapi kalau bukan kita, bukan punya kita, bukan jatah kita, ya diuber kayak sampai nopo man nggak bisa. Bon. Terakhir niki bahwa waliyut taufik, Gusti Allah niku zat kang nguasani pitulungan.
Terkadang kita merasa pinter, itu lupa kalau pinter itu pemberian Gusti Allah. Dikira hasil karya kecerdasan kita saja. Kecerdasan kita kan diberi Gusti Allah. Saat ini ngetren ten AI nggih, artificial intelligence niku kecerdasan buatan. Jadi kalau kita searching temgone kalkulator, temgone HP ngeten, tanglet nopo mawon tuh bisa seperti manusia. Itu sebenarnya ya aplikasi atau software atau satu paket program yang apabila diberi masukan pertanyaan dia sudah tersedia. Yang menyediakan siapa? Ya manusia pembuat program itu. Pun kaget. Jadi terbatas juga diberi rasa, diberi awalnya enggak bisa dia. Apa ini rasanya gula itu menurut teori ya manis gitu saja. Masakan manisnya sengat ya apa nggak bisa gitu ya. Ini keterbatasan pun. Lah kemampuan akal ini itu ya hasil dari pertolongan Gusti Allah. Terkadang kita itu pintar-pintar lupa gitu loh. Ada kasus cloning liar. Ya yang cloning itu kan ya yang bikin yang ngehendaki ya Gusti Allah. Meskipun tuh lewat tangan manusia dipelajari dulu. Zaman saat ini kan nandur tanaman itu tidak harus dari bijinya. Kalau tahun 2000 loh, kalau sekolah temen Inggris niku nggak ada konco sing genetik niku tembakau sak senti niku lho. Biasanya tembakau niku ndedere saking bijine to. Nah ini buatan buah apa nih daun tembakau 1 senti persegi itu bisa jutaan bibit. Terus memang ya sel-selnya tubuh ini bisa direproduksi malih. Tidak harus dari tidak harus dari biji. Kalau manusia tidak harus sperma dan ovum, tidak harus. Sudah bisa ngoten niku. Nggih ilmune menungso, ilmu sing baringi Gusti Allah saged mawon. Buktine saged ngoten kok. Won. Wa amal ilmu anapun ta ilmu nika wis terakhir iradah nggih. Wa amal ilmu anapun ilmu fa huwa ta ilmu sifatun wujudiyatun iku sifat wujud kang bojo wujud qadimatun kang qadim qaimatun kang jumeneng kang berdiri tegak bidzati kelawan zati Gusti Allah taala. Ta'ala kok kang hubungan apa ilmu bisa iklan suci ala wajil ahatoti ing atase arai ngliputi bihi kelawan napa ni syai' alamah yang atase sesuatu wa ya syai' bihi kelawan maduna sabqi khofain. Oh, ora dingini kesamaran. Jadi segala sesuatu maksudnya nggih. Niki maksudnya segala sesuatu ada ilmunya. Kertas niki lho. Ilmune nggih ada. Bagaimana membuatnya, bagaimana strukturnya, bagaimana karakter fisiknya. Gitu, bagaimana energi yang terkandung di sini. Wadah niki energi yang terkandung. Energi potensial, energi gravitasi, magnetik, kalor, warna niki lho nggih enten energine luar biasa. Niki pun dibahas itu kitab niki. Saat niki orang kok lembe madosi. Jadi segala sesuatu itu Gusti Allah pirsa. Tidak hanya membuat tapi juga mengetahui apa kandungannya, apa siriyahnya yang paling mahal itu. Kalau kita kan hanya tahu dohirnya saja. Tapi batinnya siriyahnya luar biasa itu tak termuat. Satu barang saja, satu benda kita pilih di dalam. Kalau nanti dengan mahasiswa nih, kita buka koran yang tulisannya buahnya, kita jatuhkan cetuk, itu terjatuh ujung pena itu di kata apa? Itu kalau dibongkar tuh ngentekno PSD itu. Kata-kata dalam koran nih loh, kan macam-macam. Ketemu sungai ya, sungai digali bisa menghasilkan doktor, profesor, sak pirang-pirang tentang sungai saja, tentang laut. Sing paling sederhana tentang saya misalkan. Lafal saya itu juga luar biasa maknanya. Ngoten lho, niki maksudnya itu Tuhan, Allah itu pirsa ngoten. Segala sesuatu yang dijadikan itu ada kandungan ilmunya yang dikehendaki. Kalau hubungannya tadi, kalau dikehendaki tadi, kalau sekarang kan hubungannya dengan ilmu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang meliputinya. Tidak ada
kesamaran bagi Gusti Allah. Jadi satu perihal saja kalau didalamkan semakin luas dan semakin luas, nggak muat otaknya manusia ini. Luar biasa. Lu ngono kok ada orang yang nggak percaya adanya Tuhan, sembuh, belum ada hidayah. Wal muradu kang den karepaken bisyai lan suci ma iku barang yasmalu kang mengko apa ma al wajibati ing kewajiban wal mustahilati lan kemustahilan wal jaizati lan kejaizan kulliyatiha kang sekabehane wajibat mustahilat jaizat wa juz'iyatiha lan secara rinciane ijmalan secara global wa tafsilan dan kasiri fayalamu Gusti Allah pirsa bi ilmihi kelawan ilmune Gusti Allah al qadim kang mempunyai sifat qadim ndak tahu ing zat Gusti Allah. Maksudnya qadim itu apa sih? Qadim Gusti Allah berilmu itu sifatnya sifat qadim, enggak ada awalnya. Bukan mulai kapan Gusti Allah berilmu, itu enggak ada. Kalau kita mulai kapan kita berilmu ya mulai belajar, kan gitu. Lah Gusti Allah berilmu itu enggak ada gitunya, enggak ada mulai kapan. Ya kalau kita napa niku analogikan, kiasakan mudahnya pemahaman alam alam keberadaan Allah dengan alam keberadaan kita itu berbeda, nggak sinkron kalau dipaksakan. Alam bahasa lain itu dimensi, terus dimensi ini kita dengan dimensi malaikat dengan dimensi jin berbeda. Apalagi dengan dimensi Gusti Allah, alamnya Gusti Allah berbeda. Alamnya malaikat, alamnya jin tidak perlu waktu, tidak perlu ruang. Makanya setan jin mlebu masjid cetuk gak tanpa lawan buka itu saged mawon. Wong dia nggak tahu ada sistem ruangan itu nggak ada. Ngoten lho nggih. Jadi nggak bisa masuk. Jadi dimensi kita dengan dimensi mereka jin malaikat paling Gusti Allah nggak bisa masuk. Nah caranya mengenali gimana? Diimani, ngoten lho. Jadi ada bagian-bagian yang bisa dilogikakan, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilogikakan. Yang tidak bisa dilogikakan itu caranya merespon kita imani. Wis ditampa ae, diyakini ae. Itulah ciri khas orang beragama. Orang beragama itu pertama harus iman. Tanpa ada logika dulu, iman dusik. Nanti kalau pikirannya jalan, monggo pikiran itu dijalankan. Kalau bisa menemukan kesamaan dengan yang diimani, ya alhamdulillah. Kalau belum bisa, ya sabar. Harus kita tahan bahwa itu memang belum bisa dilogikakan. Nah, yang sering itu manusia itu sok cerdas, itu kabeh pengennya dilogikakan. Saya pernah diajak berlogika tentang Tuhan. Ya enggak mau saya. Dia merasa kenapa Tuhan membatasi akal? Enggak boleh membahas Tuhan, tentang zat Tuhan enggak boleh dibahas. Kalau ngoten nih. Itu loh, apa ini kayaknya nuntut gitu orang ini. Ini dosen kula, dosen saya. Ya kalimatnya kasar gitu. Kenapa kok dibatasi? Wong kita bisa mikir. Dan pikiran ini juga pemberian Tuhan. Kenapa dibatasi gitu loh? Jadi kalau mau ayo berpikir tentang kebenaran, mana benar mana salah, tapi lepaskan dulu keyakinan. Netral dulu. Wah, ini wong iki kok ngene, saya enggak mau. Khasnya saya jawab, kalau kita keluar dari keimanan berarti kita riddah, berarti kita murtad. Kalau kita keluar dari keimanan berarti kita tidak bisa mikir, dah. Pikiran kita salah semua. Kita bisa mikir karena meyakini bahwa ini pemberian Gusti Allah. Ngonten saya bilang gitu. Ya nggak bisa saya dijak keluar gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa dimensi kita, alam pikiran kita dengan alam pikiran, alam kehidupan, malaikat, jin, apalagi Gusti Allah berbeda. Jadi nggak bisa dipaksakan pun. Kepanjangan iki ngapunten nggih. Niki pun wae ganti kitab ya. Biasanya rotit ngoten ya. Oh nggih.
Jadi baik yang secara global maupun secara rinci Gusti Allah itu pirsa. Terus adanya kemustahilan kahudusihi. Jadi Gusti Allah pirsa, Gusti Allah mengerti, Gusti Allah memahami bahwa segala sesuatu yang wujud, yang wajib, bersifat wajib itu menghasilkan atau ada opposite-nya onten kosok baline mustahil. Nek Gusti Allah itu duwe sifat wajib wujud, berarti mustahile tidak wujud. Nah, tidak wujud itu bahasa Arabnya Adam. Nah, gitu-gituan Gusti Allah itu mengerti dan itu kreasinya Gusti Allah. Bukan ilmu itu ujuk-ujuk ada itu tidak. Ilmu itu juga kreasinya Gusti Allah. Kok ono sing ngarani Gusti Allah gak berilmu, ya aneh. Ya itu kisah Nabi Ibrahim merusak semua arca-arca, terus pecok yang dipakai untuk merusak itu terus dikalungkan di pundaknya arca yang paling besar. Ketika ini nggak ada lain selain Ibrahim yang membuat ini, ditanya, kamu merusak Indo, tanya saja yang paling besar itu. Nabi Ibrahim jawabnya gitu, tanya aja patung yang masih besar, masih berdiri itu. Nah terus jawabnya raja apa? Namrud gitu. Kamu gimana? Patung kok ditanya itu? Dia sama tambah kaya apa? Patung kok disembah? Ini ada logika. Loh gitu semua itu nggih. Wong dianggap Tuhan gak duwe ilmu kok disembah. Nah, ini hubungan kalian. Beda dengan Tuhan saya berilmu dan mengetahui, menguasai, menghendaki banyak hal. Nah, itu argumentasi. Makanya Nabi Muhammad itu memesankan bahwa orang Mekah dibebaskan, jangan tidak dibebaskan berpikir. Soalnya berpikir ini kalau lurus tidak dihalangi pasti menuju ketuhanan. Pasti niku. Lah pikiran iki paringan Gusti Allah. Ati niku tempati kebenaran niku nggih sing maringi Gusti Allah, pasti sinkron. Kalau tidak sinkron ada gangguan nafsu, ada gangguan setan. Nggih, ngoten. Jadi dengan segala sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, semuanya itu adalah Gusti Allah tahu dan menghendaki. Wa ya'lamu ada mustahil, yang mengetahui tidak adanya kemustahilan. Jadi misalnya Gusti Allah niku kan diarani hudus baru, ya tidak. Gusti Allah itu wujudnya itu sudah bakok mulai kidam, mulai dahulu gitu ya. Tidak ada awalnya. Nah ini hudus yang baru itu ada awalnya pun. Mayasmalul wajibati wallahu a'lam bishawab. Gantos ana niku ketutul tet nggih ngali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saniki nerusaken definisi tobat. Terus sebagai review disarankan oleh Kiai Musannif ini yang arahannya adalah ketasawufan. Ketasawufan itu bagaimana meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disarankan ada 9 butir nasihat. Nomor 1 tobat. Nah, tobat kemarin yang lalu sudah dibahas sedikit. Nah, ini diteruskan. Wa bi khifdi aini wa lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadat la taksalam. Enaknya ya saya review definisi tobat itu adalah menggetuni, menyesali apa yang sudah dibuat itu, yang perbuatan yang salah, dan berazam meninggalkan dosa itu tidak akan dilakukan lagi. Terus membuat bebas dari segala ketergantungan, segala tanggung jawab terhadap manusia, hutang, janji, itu harus dibebaskan. Dan inilah itu tadi rukunnya tobat. Terus waqih dawaman bil muhasabatil lati, dan tetaplah bermulazamah, melanggengkan muhasabah terhadap diri,
tanha kataksiron jaro watasahula, akan mencegah apa ini pepeko, apa gimana pepeko ini sembrono. Jadi hidup itu tidak sembrono. Yang sering bilang mahasiswa, hidup itu jangan dibiarkan gelundung semprong. Pasti dibawa setan kalau gelundung semprong. Harus didesain, harus direncanakan dan dihati-hati. Terusannya niki wa bi hifdzi ainin, dengan menjaga meripat, walisanin lisan, wasairi ado jami'an, lan sekarine anggota badan kebanyakan fajadat mongko nemen menosira la taksala aja males-males aja sungkan-sungkan. Jadi dalam melanggengkan supaya tidak sembrono itu rincinya adalah menjaga mata, jangan maksiat, menjaga lisan, jangan berucap yang jelek. Saya ingat khasnya di ITS itu dulunya kan jargonnya CUK gitu nggih. Saat ini kan diganti CAK. Rumiyin niku cerdas, ulet, kreatif nggih. Saat ini cerdas, amanah, kreatif. Lho niku lho kan nek dilafalno CUK dengan CAK kan konten padha Surabayane. Tapi nek CUK kan ketoke norak ngoten nggih, mun saya mawon nggih. Nek CAK kan nggih Surabayaan lho, ayo Cak, ngoten lak enak. Lah nek ayo ngoten niku nggih repot gitu lho. Niku maksudnya upaya ITS dalam membina, membangun karakter niku diperbaiki dari segi ucapan. Sebab nek mboten ngoten pun glundrung semprong maneh, gampang setan seweneng nek gak dihati-hati. Dan terus ada di ITS itu ada 3 pencegahan kekerasan verbal, nggih kados niku ucapan-ucapan. Ono kampus kok berok-berok niku gak pantes. Kok ono kampus krungu miso-miso gak pantes ngoten niku nggih. Maksudnya atmosfer akademik niku sing bebas dari napa nggih? Ya lingkungan atmosfer itu santun. Makanya bahasa pondok niku kan santun banget. Bahasa napa kerajaan niku kan nggih santun sangat. Soalnya nggone ilmu jaman biyen ngene, nek mboten kerajaan nggih men pondok, pasti halus-halus. Gak ono swara gentak-bentakan niku. Matur teng kiai niku mboten pareng, lebih keras timbang swanten kiai. Sampai kiai napa sing banter ngoten niku. Padahal santrine niku nggih saged matur keras, tapi mboten purun. Sebab nek keras-keras niku mboten santun. Misalnya kalau misalnya teng kampus kok ono berok-berok, ono teriak-teriak. Lho nggo jigrang dosane liwat gak didukno sikile. Ngoten kadang kula nggih sering tasihan ngoten niku. Kan pondok nek gurune liwat kan ndingkluk ngeten to. Nek kula tak salami mawon, asalamualaikum. Ngoten jawaban rek takon ngoten. Ngoten niku. Meripat niki kedadi jaga nggih ampun diumbar mawon. Soalnya niku nggih saged meletakkan bercak hitam di dalam hati. Nek mboten segera diresiki, kawitan nek saged nggih dijaga mboten usah. Tapi jenenge tiyang menungso biasa kados kula. Ngeten iki nggih tasik mawon, kedelok mawon ndelok tapi kedelok ya, ngoten niku terus pundi. Nggih segera ditobati, diresiki. Nek mboten diresiki niku kok dijarna mawon, dosa alit nek dijarna mawon niku saged dosa gedhe, saged dosa ageng, saged fasik. Nek pun masuk definisi fasik niku mboten saged dados saksi, nek dipaksakan dadi saksi, akad nikahnya niku batal, enggak jadi. Umumnya saksi ini kan akad nikah, padahal saksi kan mboten hanya akad nikah tok. Segala sesuatu yang memerlukan syarat saksi, tetapi saksi ini yang fasik batal niku. Ndelok saksi kok nikah pokoknya keren bupati, misalnya camat, pokoknya sing keren pun ngoten. Ya boleh ditulis, tapi di samping itu dihadirkan para kiai. Ya meskipun tidak tertulis nggak apa-apa. Nggih, kula rumiyin alhamdulillah nggih, mantu sekilan itu ditawani oleh Yai ya Miftah niku, Rais Amr. Aku saksi oh nggih ya ta. Kalau kata setolah-toleh sinten iki. Padahal kula nggih pun merencanakan, tapi kan kathah kiai-kiai ngoten terus dadane
kula niku nggih sinten sing kula pikir dados saksi. Padahal kula nggih ngertos, kula mancing mawon dadak Yai Miftahul Akhyar niku wis aku sing dadi nggih masyaallah alhamdulillah. Ngoten. Meskipun itu hanya tulisan. Yang penting kan realnya yang menyaksikan nih lho. Jadi anggota badan yang menjadi potensi bisa memasukkan membuat dosa ini kita harus hati-hati. Sing paling dalam niku ati niku lho, manah niku lho. Kadang-kadang yang melaku megal-megol manah kita tidak terucap ya hati-hati itu ngomong iku mlaku kok ngono sih lho. Ngoten pun maksiat punan ngoten nggih. Fajadat latak salah aja kesel-kesel kan. Fattaubu miftahun likulli ta'atin wa asasuku lil khairi asmala. Fattaubu mongko tobat miftahun iku dadi kunci likulli ta'atin marang sabar-sabar ketaatan. Taat pada Gusti Allah pertama itu mengakui pernah melakukan dosa, makanya istighfar. Dosanya salah apa kok kongkon istighfar. Nun sewu mawon nih tahiyat mari salah assalamualaikum kok langsung istighfar nih, gak salah apa mari sholat kok istighfar nih. Kan ketoke kon mestine enten sing tiyang assalamualaikum alhamdulillah lho niku munggah kula sing pas istighfar. Wis wani to ngakoni salate apik kabeh ngono. Wong salat bolong-bolong ngono. Gitu. Nek eling salate bolong-bolong kan mesti istighfar. Ya Allah kula mau tahiyat mau eling tahiyat awale tok eling at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatulillah tok. Mantun niku wis lisan ngucap tapi pikiran kula duka sepundi. Lho niku lho sing kudu diistighfari. Ngoten. Menggah kula nggih pun sombong mari assalamualaikum alhamdulillah. Kapian salate ta. Ngapunten nggih. Kalau kadang muncul ego ngelokno tiyang ngoten lho. Maksud kula niku kula sakjane nggih mboten dilokno. Sakjane sing sae niku nggih istighfar. Rabi'atul Adawiyah niku lho, mengistighfari istighfarnya. Kurang apa nih? Beliau khawatir lafalnya keluar istighfar tapi atine mboten istighfar. Kekhawatirnya begitu. Seperti itu nggih. Wa asasu kullil khairi asmala. Dan taubat itu menjadi dasarnya semua kebaikan secara keseluruhan. Taubat. Monggo yang selama ini nek napa ni salam niku dihati istighfar langsung niku dalam rangka niku rumiyenaken. Ya Allah salat kula kok semrawut ngoten. Mangkane fungsine jamaah niki mungkin digabungno. Si A gak eling sujute, si B gak eling rukuke, tapi yang lain ruku. Terus dadosaken satu, terus semua orang mendapatkan utuh. Ngoten manfaatnya jamaah niku. Dados nek saged kalau bisa semakin banyak orang alim di jamaah itu semakin bagus. Kula nanti menikmati jamaah ngoten. Enten yang alim datang ikut jamaah. Wah, luar biasa seneng. Kalau nikmati betul. Nggih tahatus binikmah nggih nun sewu nggih. Wong Gus Bah nggih cerita, pernah sehari salat sunat 100 rakaat. Kata beliau, pokoknya aku gak sombong, pokoknya aku ndudone aku tahu ngono. Ngoten. Lah kula nggih, kula tiru Gus Bah. Kula salat nanti 100 rakaat di Masjidil Haram. Itu kalau dikalikan 100.000 berarti 10 juta rakaat. Ngoten nggih, ngapunten. Kula kok niki mau niat tahadus bin nikmah. Menceritakan kenikmatan itu diperintahkan. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis niku fi'il amar. Ojo sing susah-susah critakno, sing seneng-seneng diceritakno ngoten lho nggih. Ngapun. Fa in ibtuliyat bi ghuflatin wallahu alam bisawab. Tapi pun nggih, pun tet sungkan kula. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ngapunten, mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.